Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masih kita berbicara tentang tokoh-tokoh munafikin di Madinah. Sampai pada tokoh munafikin dari suku Bani Ubaid ibn Zaid ibn Malik. Di suku tersebut ada seorang munafik yang bernama Khidam ibn Khalid, wa huwa alladhi ukhrija Masjid Dirar min darih, yang Masjid Dirar diambil dari rumah dia atau dibangun dari tanah dia. Juga berkata Ibn Hisham, termasuk munafik dari Bani Ubaid ibn Zaid adalah Bishr dan Rafi' ibn Zaid. Sedangkan dari Bani Nabit, turunan dari Nabit, berkata Ibn Hisham, Nabit adalah namanya Amr ibn Malik ibn al-Aus. Thumma min Bani Harith, Harithah ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Malik ibn al-Aus. Dari keluarga tersebut atau dari suku tersebut ada Mirba' ibn Qaydhi. Mirba' ibn Qaydhi. Demikian nama-nama mereka di setiap suku-suku Aus dan Khazraj, hampir semuanya ada. Wa huwa alladhi qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina ahjaza fi haitihi. Orang ini Mirba' ibn Qaydhi seorang tua sesungguhnya, buta lagi, tetapi memang na'udzubillah buta mata dan juga buta hatinya. Ketika Rasulullah SAW melewati kebunnya, dia berkata dengan kalimat yang kurang ajar, la uhillu laka ya Muhammad in kunta nabiyan an tamurra fi hayti. Sungguh tidak halal bagimu wahai Muhammad, kalau engkau seorang nabi, tidak halal untuk melewati kebunku ini. Aku tidak halalkan, katanya. Wa akhadha fi yadihi hafnatan, kemudian mengambil dengan tangannya satu genggam pasir. Kemudian berkata, wallahi law a'lamu anni la usibu biha turab ghairak la ramaituk. Sungguh kalau aku tidak khawatir mengenai orang lain selainmu,
akan siramkan pasir ini ke mukamu. Jadi alasannya saya tidak melemparkannya karena khawatir kena orang lain, katanya. A'udzubillah minan nifaq. Fabtadarahu al-qaum liyaqtuluh. Maka sahabat-sahabat yang mendengar kalimat orang ini berhamburan ingin membunuh orang ini. Faqala Rasulullah SAW, da'u, biarkan dia. Hadzal a'mal qalbi wa a'mal basar. Biarkan dia. Ini orang buta matanya dan juga buta hatinya. Fa darabahu Sa'ad bin Zaid. Maka ada yang tidak sabar dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Zaid, saudara dari Bani Abdul Ashhal. Dia memukulnya dengan busurnya, dengan sekerasnya di kepalanya. Fasajjahu, sehingga berdarah di kepalanya. Ini Mirba ibn Qaydhi. Dari keluarga mereka juga ada lainnya, termasuk saudara dari Mirba juga, yaitu Aus ibn Qaydhi. Tadi Mirba ibn Qaydhi, sekarang Aus ibn Qaydhi. Juga sama, memiliki penyakit nifaq. Wa huwa alladhi yaqulu li Rasulillah SAW yaum Khandaq. Ini orang yang berkata dalam perang Khandaq kepada Rasulullah SAW, inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kami aurat, rumah kami perlu dijaga. Fa'adhan lana falnarji ilaiha. Izinkan kami untuk pulang ke rumah kami. Rumah kami butuh ini, perlu dijaga dalam keadaan begini dan begitu. Rasulullah SAW, sebagaimana mereka kenal, selalu mempercayainya. Oh, kalau begitu silahkan kamu pulang saja. Apalagi mereka memakai nama Allah. Wallahi inna buyutana aurah. Sungguh demi Allah, rumah kami perlu dijaga. Kami begini, kami begitu. Apa kata Allah? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara dengan mulut-mulut mereka ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengingatkan Rasulullah SAW tentang orang-orang sejenis itu. Yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Mereka mengatakan rumah kami perlu dijaga, padahal rumah mereka sama sekali tidak perlu dijaga. In yuriduna illa firara. Mereka tidak lain kecuali ingin lari dari perang, ingin lari dari jihad. Mereka pura-pura masuk Islam supaya selamat nyawanya. Ternyata dalam Islam suruh perang yang mengorbankan nyawa. Ini yang membuat mereka takut dan selalu menghindar dari jihad. Ciri munafikin ada dua yang sangat menonjol, yaitu takut mati dan bakhil. Karena mereka sendiri masuk Islam atau pura-pura masuk Islam untuk menyelamatkan keduanya, supaya selamat hartanya tidak dirampas sebagai pampasan perang, supaya selamat nyawanya tidak dibunuh sebagai orang kafir, maka pura-pura masuk Islam untuk melindungi keduanya, hartanya dan nyawanya. Ternyata dalam Islam diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, maka mereka bakhil. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Tidak mau memberikan pahala pada dirinya sendiri, atau tidak mau dia mengharapkan pahala dari Allah untuk dirinya sendiri. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Demikian pula ketika disuruh jihad fisabilillah, maka mereka adalah orang yang paling menghindar dengan sekian alasan. Ada yang menyatakan inna buyutana aurah, seperti Aus bin Qaydhi. Demikian pula ada yang menyatakan dengan kalimat-kalimat lain, la tanfiru fil har, jangan berangkat panas-panas. Ada yang menyatakan dengan kalimat la taftini, jangan bikin fitnah aku orang yang enggak kuat meninggalkan perempuan. Kalau aku meninggalkan keluarga, aku langsung terfitnah. Sekian macam alasan-alasan yang satu tujuannya, menghindari jihad fisabilillah. Ini ciri-ciri munafikin. Ikhwan fillah a'azakumullah. Termasuk munafik juga dari Bani Dhafar atau Bani Dhufar. Sesungguhnya Dhufar itu namanya Ka'ab ibn al-Harith ibn al-Khazraj, dari kalangan Khazraj. Ada salah seorang dari suku mereka munafik yang bernama Hatib ibn Umayyah ibn Rafi'. Wa kana syaikhan jasiman qad asa. Dia adalah seorang yang tua, besar dan sudah renta. Sudah tua sejak zaman jahiliyahnya. Wa kana lahu ibnun, dan dia punya anak min akhyaril muslimin, dari orang yang paling baik di kalangan muslimin. Yani bapaknya tokoh munafik, anaknya seorang muslim yang baik.
Yazid ibn Hatib. Yazid ibn Hatib. Hatibnya munafik, Yazidnya adalah seorang sahabi radhiyallahu taala anhu. Usiba yawm Uhud hatta asbatathu al-jirahat. Anaknya ini sahabat yang mulia ikut dalam jihad fisabilillah termasuk perang Uhud. Dan dalam perang Uhud dia asbatathu al-jirahat. Dia tersungkur, terbaring, tidak bisa bangun lagi karena jirahat, karena luka-luka yang banyak di tubuhnya. Fahumila ila dari Bani Dhufar, maka dia dibawa ke perkampungan Bani Dhufar, karena dia dari Bani Dhufar, dan tentunya dari Bani Dhufar itu orang yang tertuanya adalah Hatib, sang munafik tadi. Fahaddatsani Asim ibn Amr ibn Qatadah, kata Ibnu Ishaq menyampaikan kepadaku Asim ibn Amr ibn Umar ibn Qatadah bahwasanya ketika dibawa ke suku Bani Dhufar berkumpul semuanya kaum muslimin yang ada di suku tersebut, laki-laki dan perempuan yang masih familinya, keluarganya datang berkumpul. Rijalul muslimin wa nisaihim, laki-laki mereka muslimin dan juga wanitanya, dan menengok orang tersebut yang akan wafat, akan meninggal. Faja'alu yaqulun, maka sebagian mereka berkata kepadanya dengan takziah, abshir ya ibn Hatib bil jannah, bergembiralah wahai anaknya Hatib, bergembiralah dengan surga, insyaallah kau akan mendapatkan jannah, katanya. Fanajama nifaquhu hina idin, maka muncullah, tampaklah sifat kemunafikan orang tadi, bapaknya, ketika itu. Tadinya nggak kelihatan, muncul sifat nifaknya keluar dari mulutnya. Memang munafik dikatakan oleh Allah SWT pasti akan kalian ketahui. Kata Allah kepada nabinya, wala ta'rifannahu fi lahnil qaul. Wala ta'rifanna, sungguh engkau pasti akan mengetahui min lahnil qaul, dari ketergelinciran lidah mereka. Orang munafik kan kelihatan, kalimat-kalimatnya akan terlihat bahwa dia adalah munafik. Di sini Hatib terlihat munafiknya ketika dia berkata, ketika kaum musliminnya menghibur dengan menyatakan absyir, bergembiralah engkau akan mendapatkan surga, maka nyeletuklah si Hatib, ajal jannatun min harmal, iya, kebun-kebun janda, katanya. Maksudnya banyak yang terbunuh, banyak janda, banyak aitam. Gharartum wallahi hadzal miskin min nafsihi, kalian sungguh menipu orang yang anak ini, kasihan dia. Kalian menipu anak ini, kasihan dia. Astagfirullahaladzim. Ucapan dia sungguh ucapan yang kufur, tidak percaya pada jannah, tidak percaya tentang akibat yang baik bagi mereka yang jihad fisabilillah, bahkan menganggap kaum muslimin menipu. Ini khairullahi azakumullah, keluar dari mulutnya, yang menunjukkan kalau dia adalah seorang munafik. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, dari suku yang lainnya ada Bushair ibni Abi Raq, wa huwa Abu Ta'mah. Bushair ini dijuluki Abu Ta'mah, bapaknya makanan, tukang makan. Dijuluki lebih jelek lagi, terkenal dengan nama Sariqud Dir'ain. Sariq ad-Dir'ain, pencuri baju besi. Siapa Bushair? Bushair sang pencuri baju besi. Terkenal bahwa dia adalah pencuri baju besi. Orang ini dalam keadaan mencuri makanan, mencuri baju besi, tetapi ketika dilaporkan pada Rasulullah SAW, dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi ya Rasulullah, karena aku muslim, karena aku masuk Islam, kemudian mulai keluarga-keluargaku yang lain ini, yang belum masuk Islam ini, terus dengki kepadaku, hasad kepadaku, benci kepadaku, sehingga aku orang baik-baik dikatakan mencuri. Lihat, memakai nama Islam untuk melindungi dirinya, dikatakan mereka menuduh saya mencuri itu karena saya masuk Islam, katanya. Terjadilah perdebatan antara yang menuduh dengan orang ini. Orang ini dalam keadaan dibela oleh munafikin lainnya. Sariqud Dir'ain ini, pencuri baju besi ini, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atima. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Jangan kalian berdebat, jangan kalian membela orang yang berkhianat pada diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang tukang khianat, tukang pendosa. Ini yang dimaksud adalah orang tadi, Bushair
ibni Abiyarah. Termasuk munafik juga yang masih bergabung sukunya dengan suku dia adalah Quzman halif lahum. Quzman ini halif itu artinya bergabung dengan suku Abiyarah tadi. Kata Ibn Ishaq rahimahullah, haddatsani Asim bin Amr bin Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Innahu lamin ahli nar." Orang ini termasuk penduduk neraka. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Boleh menyatakan orang yang masih hidup bahwa dia fil jannah, dia fil nar, dia di surga, dia di neraka, karena beritanya dari Allah SWT. Fulan fil jannah, fulan fil nar. Sebagaimana 10 yang mubasyirina bil jannah, Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, sampai Zaid fil jannah. Rasulullah SAW menyatakan mereka fil jannah. Sebaliknya Rasulullah SAW mengatakan yang lain fulan fil nar. Termasuk yang dikatakan fil nar adalah orang ini, Quzman. Dikatakan lamin ahlin nar, innahu lamin ahlin nar. Sungguh orang ini termasuk penduduk neraka. Adapun kaum muslimin seluruhnya, kita semuanya tidak boleh mempersaksikan orang yang masih hidup dengan surga ataupun neraka, karena kita tidak mendapatkan wahyu. Walaupun orang kafir sekafir-kafirnya, nggak boleh kita katakan fulan min ahlin nar. Belum tentu. Barangkali besok dia masuk Islam. Demikian pula sebaliknya orang yang saleh dan paling saleh seluruh negeri, nggak boleh kita katakan ini fulan ahlul jannah, penduduk surga. Kenapa? Belum tentu besok dia dalam keadaan masih saleh. Bisa jadi besok berubah atau besok berubah. Al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu di 2 jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Ada yang pagi dalam keadaan muslim, sore sudah kafir. Ada yang pagi dalam keadaan kafir, sore sudah menjadi muslim. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW katakan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil al-akhirih." Dikatakan, "Innahu lamin ahli an-nar." Falamma kana yawma Uhud qatala qitalan shadidan hatta qatala bid'ata nafar minal musyrikin fa asbatathu al-jirahat fahamala ila dari bani Dhufar faqala lahu rijalun minal muslimin abshir ya Quzman faqad ablayta al-yawm wa qad asabaka ma tara fillah qala famadha ubashshir wallahi ma qataltu illa hamiyatan an qaumi. Orang ini yang sudah dikatakan innahum min ahli nar, pada perang Uhud qatala qitalan syadidan, ikut berperang, ikut bertempur dengan semangat berapi-api, hingga qatala bid'atan nafarin minal musyrikin, hingga membunuh sekian orang dari musyrikin, berhasil membunuh sekian orang musyrikin, sampai asbatatul jirahah, sampai dia rebah karena sekian banyak luka-luka di tubuhnya. Fahamala ila dari Bani Dhufar, maka dibawa korban ini ke suku Bani Dhufar, karena dia walaupun bukan dari Bani Dhufar tapi halifu Bani Dhufar. Faqala lahu rijalun minal muslimin, sebagaimana biasanya rijalun minal muslimin, kaum muslimin berdatangan kepadanya memberikan kabar gembira, memberikan takziahnya. Abshir ya Quzman, bergembiralah wahai Quzman, faqad ablaita al-yawm, engkau mendapatkan musibah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad asabaka ma tara fillah, engkau mendapatkan ujian, mendapatkan satu musibah di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan kegembiraan dalam jannah. Abshir, bergembiralah. Apa jawab Quzman? Keluar isi hatinya. Qala bimadza ubashshir, dengan apa aku gembira? Gembira karena apa? Fa wallahi ma qataltu illa hamiyatan an qaumi. Sungguh tidaklah aku berperang kecuali karena pembelaanku terhadap kaumku. Falamma stadat bihil jirahat wa adathu aqada sahman min kinanatihi faqata'a bihi rawahisha yadihi faqatala nafsah. Maka ketika dia semakin sakit, semakin merasakan dahsyat sakitnya, dia ambil pisaunya dan kemudian dia potong urat nadinya sendiri. Kemudian dia mati karena bunuh diri. Ini Quzman. Persis sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, innahu lamin ahlin nar, dia termasuk ahlin nar.
Kalau Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, "Walam yakun fi Bani Abdul Ashhal munafiq." Sedangkan dari suku Bani Abdul Ashhal itu tidak ada munafik yang dikenal dari suku tersebut. Ini suku yang bersih dari munafik. Wala munafiqah, tidak ada perempuan pula yang munafik. Tidak ada munafik, tidak ada munafiqah yang yu'lam, yang diketahui. Illa anna Dhahhak bin Thabit ahad Bani Ka'ab rahtun Sa'ad ibn Zaid qad kana yuttaham bin nifaq wa hubbi yahud. Hanya saja satu orang dari suku Bani Abdul Ashhal yang bernama Dhahhak ibn Thabit, salah seorang dari Bani Ka'ab, dari suku Bani Abdul Ashhal. Orang ini tertuduh munafik dan mencintai Yahudi. Ini hanya dituduh begitu saja, tapi tidak ada cerita-cerita atau bukti-bukti tentangnya. Wallahu taala a'lam. Ibnu Ishaq rahimahullah menceritakan, mengisahkan wa kana Julas ibn Suwaid ibn Samit qabla taubatih, dan bahwasanya Julas ibn Suwaid ibn Samit sebelum taubatnya, sesuai dengan apa yang sampai kepadaku dari berita-berita dan riwayat-riwayat, juga bersama Mu'attib ibn Qushair dan Rafi ibn Zaid dan Bushair, Mubashshar, tiga-tiganya munafik. Dan satu keluarga, kakak beradik. Semuanya dari kata atau dari huruf ba, shin dan ra. Bishr, Bushair, Mubashshar. Wa kana yud'auna bil Islam. Mereka semua diajak pada Islam dan mereka masuk Islam. Tetapi da'ahum rijalun min qaumihim minal muslimin. Tetapi ketika diajak oleh beberapa orang dari kalangan muslimin untuk berhukum kepada Rasulullah SAW ketika ada pertikaian sesama mereka, mereka tidak mau. Kata mereka, kita berhukum kepada fulan wa fulan, al-Yahud, dari Yahudi, kuhan, hukam ahli jahiliyah, para dukun-dukun dan tokoh-tokoh yang biasa menyelesaikan masalah dari kalangan jahiliyah, musyrikin. Diajak untuk berhukum pada Nabi, tidak mau. Padahal mereka mengaku muslimin. Ini orang-orang tadi yang disebutkan namanya Mu'attib ibn Qushair, Rafi ibn Zaid dan Bishr. Dan juga Julas sebelum taubatnya. Fada'auhum ila Rasul, diajak untuk berhukum kepada Rasulullah SAW, tapi mereka menolak dan bahkan meminta berhukum kepada Yahudi. Karena mereka tahu Yahudi membolehkan riba, sedangkan Rasulullah SAW tidak membolehkan riba. Kalau berhukum kepada Rasulullah SAW, niscaya mereka akan kalah. Tetapi kalau berhukum kepada Yahudi, mereka akan menang. Itu yang dimaksud oleh mereka. Maka Allah pun turunkan ayatnya, fa'anzalallahu azza wa jal fihim, alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Kata Allah, lihatlah, tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku-ngaku beriman kepadamu dan kepada yang diturunkan kepadamu, dan mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu, ini mengaku beriman kepada Rasulullah SAW dan mengaku beriman kepada Musa dan juga kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Ternyata yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ternyata mereka lebih menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka diperintah untuk mengkafirinya. Padahal mereka diperintah untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan memang menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Selanjutnya, wa minal Khazraj, dan dari kalangan Khazraj, dari Bani Najjar, ada juga munafik, yaitu Rafi' ibn Wadi'ah. Wadi'ahnya sudah kita kenal. Ini anaknya juga, Rafi' ibn Wadi'ah. Dan Zaid ibn Amr, dan Amr ibn Qais, dan juga Qais ibn Amr ibn Sahal. Itu semua dari Bani Najjar. Wa min Bani Jusham ibn Khazraj, sedangkan dari Bani Jushamnya, kemudian dari Bani Salimah, ada seorang yang bernama Al-Jadd ibn Qais. Wa huwa alladhi yaqul, orang inilah yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad i'dzan li wa la taftinni, wahai Muhammad, izinkanlah aku dan jangan bikin fitnah aku. Ketika diperintahkan jihad fisabilillah, ketika diperintahkan untuk berperang fisabilillah, dia menyatakan i'dzan li wa la taftinni, izinkan aku untuk tidak berangkat, wa la taftinni, jangan bikin fitnah aku. Ya, ini fitnah wanita. Dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa minhum may yaqulu dzanni wa la taftinni,
ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka ada yang berkata, izinkan aku untuk tidak berangkat, jangan bikin fitnah aku. Allah katakan, ala fil fitnati saqatu. Justru mereka terjatuh dalam fitnah. Dalam tafsir ayat ini, yang dimaksud fitnah adalah fitnah wanita. Dia menyatakan kepada Nabi dengan alasan, wallah, saya ini orang yang lemah, yang tidak sanggup meninggalkan para wanita. Kalau aku meninggalkan istriku, niscaya aku akan terfitnah. Dan akan begini, akan begitu. Tolong izinkan aku untuk tidak berangkat, karena aku begini, aku begitu. Maka kata Allah, ala fil fitnati saqatu. Justru mereka sudah jatuh ke dalam fitnah. Ini khonibin a'azakullah munafik adalah orang yang aneh, yang otaknya terbalik. Banyak kontradiksi di dalam pikiran mereka. Mereka menyatakan, izinkanlah aku untuk tidak berangkat, supaya aku jangan terfitnah. Aku ini orang lemah, gak bisa meninggalkan wanita. Nanti aku terfitnah di jalan, aku terfitnah nanti di sana. Kalau terfitnah maksudnya apa? Maksudnya, aku kalau terfitnah, aku terjatuh dalam dosa. Lah kalau tidak berangkat jihad, bukan dosa. Akbar dosanya. Karena aneh kan? Ala fil fitnati saqatu. Justru kamu sudah jatuh ke dalam fitnah. Belum berangkat kamu sudah jatuh dalam fitnah. Yaitu fitnah wanita. Kalah sangat sukanya pada wanita sehingga mau berangkat jihad fisabilillah. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin syarrati. Ini juga termasuk ucapan munafik yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Dan Allah katakan, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya jahannam meliputi orang-orang kafir. Dan terus ayatnya sampai akhir kisah dalam ayat-ayat tersebut. Wa min Bani Auf, dan juga dari Bani Auf, yang juga dari Khazraj. Ada tokoh yang sudah kita kenal namanya, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wa kana ra'sul munafiqin. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ra'sul munafiqin, pimpinannya dari seluruh para munafiqin. Ilaihi yajtami'un. Mereka semua para munafiqin kumpul di bawah pimpinan dia. Bergabung di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dialah orangnya yang berkata dengan sombongnya, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Kata si Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyatakan, sungguh kalau kita pulang ke Madinah, lihat nanti orang-orang mulia akan mengusir orang-orang rendah itu. Al-a'az minhal adal. Yang dimaksud orang-orang mulia adalah orang-orang seperti dia dan para Yahudi. Sedangkan yang adal, yang dimaksud orang rendah oleh dia adalah Rasulullah SAW dan para muhajirin, pendatang-pendatang dari Mekah. Lihat nanti ketika kita pulang ke Madinah, kita akan usir. Dan niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah. Ini sepulang dari Ghazwat Banil Mustalik. Sepulang dari perang Banil Mustalik. Sebagaimana biasanya, mesti akan terlihat dari mulut mereka. Walaupun mereka menyembunyikan dirinya, tetapi tiba-tiba terlepas dari mulutnya kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka adalah munafik. Wa fi qawlihi dzalika nazalat suratul munafiqin. Dan dari ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini turun satu surat lengkap yang disebut dengan surat Al-Munafiqun. Maka surat Al-Munafiqun semuanya turun karena ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kalau kita pulang ke Madinah nanti kita akan usir mereka, orang mulia akan mengusir orang-orang rendahan. Allah katakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, ketika datang para munafikin kepadamu dan bersaksi, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Allah tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, tetapi Allah pun mempersaksikan bahwa mereka para munafikin berdusta dalam persaksiannya. Ittaqadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka untuk menentang dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya sangat jelek apa yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian karena mereka tadinya beriman kemudian kafir kembali.
maka distempel oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, dikunci mati hatinya, maka mereka tidak akan faqih, tidak akan paham. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau lihat mereka, akan mengagumkan engkau tubuh-tubuh mereka, badan-badan mereka. Ini tampilan mereka. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, niscaya engkau akan mendengarkan enak ucapan mereka. Ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka seperti kayu yang disandarkan. Setiap ada ucapan, mereka merasa bahwa ucapan itu atas mereka. Ini setiap ayat turun ayat, mereka merasa ini kita yang dimaksud, kita yang dimaksud. Humul aduwwu fahdharhum. Mereka adalah musuh, maka hati-hatilah dari mereka. Musuh dalam selimut. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah memerangi mereka. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum. Kalau diajak, mereka dikatakan, marilah kemari. Marilah kemari kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintakan ampun untuk kalian. Lawaw ru'usahum, mereka menggelengkan kepalanya, memalingkan kepalanya. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan kau lihat mereka berpaling dalam keadaan sombong. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama bagi mereka. Apakah engkau mintakan ampun untuk mereka ataupun engkau tidak mintakan ampun untuk mereka, la yaghfirallahu lahum. Allah enggak akan ampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah enggak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka lah orang-orang yang berkata, jangan kalian infakkan harta-harta kalian di sisi Rasulullah SAW hatta yanfaddu, sampai mereka berpaling. Walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah lah perbendaharaan yang di langit, perbendaharaan harta di langit maupun di bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi munafik-munafik itu tidak mengerti. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. Mereka berkata, kalau kita pulang ke Madinah nanti, niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang rendah itu. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi munafiqin tidak mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian terlalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir pada Allah Taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukannya, siapa yang terlalaikan dengan harta dan anak-anaknya, maka merekalah orang-orang yang akan merugi. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.